Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas studi kasus yang telah kami angkat, yaitu tentang menyeleksi calon siswa baru SMP Islam Terpadu di Kalimantan dengan metode SAW. Perkenalkan, saya sendiri Aini Maharani dengan NIM 221401023 akan membahas apa sih metode SAW itu dan bagaimana konsepnya. Jadi metode SAW ini adalah salah satu pengambilan keputusan dalam analisis multikriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Konsep metode SAW ini dia menghitung nilai total atau bobot total untuk setiap alternatif berdasarkan penilaian kriteria yang diberikan. Prinsip dasarnya adalah normalisasi data, jadi dia mengubah setiap kriteria ke dalam skala yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari dominasi kriteria dengan skala yang lebih besar. Kemudian menentukan bobot kriteria. Setiap kriteria diberi bobot yang menggambarkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Bobot ini diberikan oleh ahli atau berdasarkan pertimbangan subjektif. Kemudian mengalihkan nilai kriteria dengan bobot. Setiap nilai kriteria untuk setiap alternatif dikalikan dengan bobot kriteria yang sesuai. Kemudian menjumlahkan nilai terbobot. Nilai-nilai terbobot dari setiap alternatif dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total terbobot. Kemudian memilih alternatif terbaik, yaitu dengan nilai total terbobot tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Rafli Arif. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam makalah ini. Studi kasus yang terjadi di mana salah satu SMP Islam Terpadu di Kalimantan memiliki akreditasi A. Dengan hasil akreditasi tersebut, diketahui jumlah pendaftar dari tahun ke tahun melebihi batas kuota. Dengan hal tersebut, dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk menyeleksi calon siswa baru di sekolah tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan meningkatkan mutu sekolah. Sistem pendukung yang digunakan yaitu metode Simple Additive Weight atau SAW. Metode ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, kriteria yang digunakan yaitu jalur prestasi yaitu tes akademik, tes TAFIS, nilai raport, dan tes TASIN. Di mana metode SAW ini memiliki beberapa alternatif atau A, kriteria atau C, dan berat atau W, yang mana masing-masing memiliki bobot ketentuannya. Nama saya Jessica Almalia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode yang akan kita gunakan dan bagaimana langkah-langkahnya yang akan kita lakukan dalam menentukan siswa yang terbaik dari seluruh siswa yang daftar. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu yang pasti adalah kita menentukan terlebih dahulu bobot kriteria, baik penerimaan siswa dari jalur reguler maupun dari jalur prestasi. Rencananya apabila nilai rata-rata rapot siswa itu di atas 85, maka siswa itu akan diseleksi langsung ke jalur prestasi. Namun, jika nilai rata-rata rapot dari 5 semester, siswa itu di bawah 85, maka dia akan diseleksi lewat jalur reguler. Pertama-tama kita buat dulu nilai pembobotannya untuk jalur reguler maupun jalur prestasi. Nah, di sini saya udah buat yaitu kriteria nilai bobot jalur reguler. Kalau yang dari jalur reguler berarti kan tes akademik juga dihitung. Beda dengan halnya yang jalur prestasi, tes akademik gak dihitung karena lebih mengutamakan rapot. Nah, jadi untuk nilai reguler, rapot itu bobotnya 3 dari 10, tes akademik itu bobotnya 3 dari 10, tes TASIN bobotnya 2 dari 10, dan tes TAFIS itu 2 dari 10. Baru untuk kriteria nilainya bobot jalur prestasi itu, bobotnya itu kalau untuk rapot 6 dari 10, baru tes TASIN itu 2 dari 10, tes TAFIS itu 2 dari 10. Nah, nilai rapot yang kita seleksi ini, kan kita tadi ingin menyeleksi daftar calon siswa baru untuk SMP. Berarti nilai rapot yang kita seleksi ini nilai siswa SD, tapi kita mengambilnya itu yang dari kelas 4 sampai 6 SD yang semester 1 saja, karena dia 5 semester.
Jadi pertama-tama di sini ada nilai rating kecocokan untuk rapot. Ada tertulis misalnya nilai rapotnya, untuk nilai rapot kurang dari 55, maka nilainya itu 1. Nah, ini selanjutnya setelah kita buat pembobotan, kita buat rating kecocokan. Nah, pertama kita buat rating kecocokan untuk nilai rapot. Yang pertama itu kalau nilai rapotnya kurang dari 55, 1, kalau 55 sampai 69, 2, 70 sampai 75, 3, dan seterusnya ada di tabel. Baru kemudian ada rating kecocokan untuk tes yang lain. Tadi kan untuk rapot baru ada tes akademik, tes tasin, dan tes tafis. Kalau misalnya nilai tes akademiknya itu kurang atau sama dengan 65, berarti nilai rating kecocokannya 1. Kalau 66 sampai 70 berarti 2, 71, 75, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan SAW. Nah, di sini kita mengambil 5 sampel calon siswa aja dari semua yang daftar. Di sini udah ada tabel nilai rata-rata rapot 5 semester. Yang pertama itu dari siswa A, B, C, D, dan E. Nilai dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Udah ada semua dan sudah ada di samping itu nilai rata-ratanya. Nah, jadi pertama kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Dan ternyata ketemu bahwa nilainya itu di bawah 85, maka semuanya akan kita seleksi lewat jalur regular. Nah, baru di sini ada data nilai rapot, tes akademik, tes tasin, dan tes tafis dari semua sampel. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data tersebut, data dari siswa-siswa itu mulai dari tes akademik, rapot, dan semuanya, kita akan membuat vektor bobot dari jalur reguler. Nah, dari jalur reguler itu vektor bobotnya adalah 3, 3, 2, 2, seperti yang kita buat di awal tadi ya. Kalau misalnya dari jalur reguler berarti nilai rapotnya bobotnya 3, baru tes akademiknya 3, tes tasinnya 2, tes tafisnya 2. Nah, itu yang dinamakan bobot dan akan kita pakai menjadi vektor bobot yang merupakan salah satu langkah dari SAW ini. Baru setelah itu kita buat matriks keputusan yang kita beri nama matriks X berdasarkan kriteria bobot itu. Nah, untuk membuat matriks X ini caranya itu kita isi matriks X ini dengan rating kecocokan dari masing-masing siswa ya. Contohnya seperti di baris pertama itu ada angka 3, 1, 2, dan 3. Kenapa angkanya bisa begitu? Kita lihat kembali di tabel data calon siswa baru. Itu di alternatif A, nilai rapot anak A itu 70,52. Nah, jika kita ke tabel yang data saya lagi, kita lihat nilai rating kecocokan untuk rapot itu. Bila nilainya 70,52 berarti dia mendapat rating 3. Nah, makanya nilai 3 untuk baris pertama kolom 1. Untuk baris pertama kolom 2, kita lihat si A tes akademiknya itu 46. Nah, di tabel rating kecocokan kita lihat jika nilai tes akademik itu kurang atau sama dengan 65, berarti nilainya itu 1. Makanya nilainya di situ 1. Baru selanjutnya kita lihat di tes tasin ya. Di baris pertama kolom ketiga dari matriksnya itu adalah tes tasin. Nah, si A ini mendapatkan nilai 70, yang mana rating kecocokannya itu kalau nilainya 70 berarti 2. Kita bisa lihat dari tabel rating kecocokan yang awal yang udah kita buat. Nah, selanjutnya di baris pertama kolom keempat itu 3. Kenapa 3? Karena kita lihat si A di sini tes tafisnya mendapat nilai 73, dan jika kita kembali ke tabel rating kecocokan, nilai 73 itu nilainya itu 3. Nah, begitu cara kita menentukan isi dari matriks. Selanjutnya baris ke-2, 3, 4, 5 itu adalah data calon siswa yang lain, 4 siswa lain, dan begitu semua cara untuk menentukan isi dari matriksnya. Nah, sesudah itu kita selanjutnya akan menormalisasi matriks sesuai langkah SAW. Setelah kita buat matriks, baru selanjutnya kita akan menormalisasi. Nah, cara kita menormalisasi matriks itu kita menggunakan persamaan normalisasi matriks. Kita menormalisasi matriksnya itu kolom demi kolom. Nah, di sini saya contohkan. Misalnya di kolom yang pertama itu ada 3, angka 3, 3, 5, 4, dan 5. Nah, itu nilai yang maksimal atau yang nilainya paling besar di kolom itu adalah 5, kolom pertama. Nah, maka kita tentukan masing-masing R atau nilai yang ternormalisasinya gitu ya. Untuk yang baris 1 kolom 1 itu angkanya 3 per nilai maksimalnya. Untuk yang baris 2 kolom 1 itu angkanya 3 per nilai maksimalnya. Yang baris ketiga kolom pertama itu nilainya kan 5 dibagikan dengan nilai maksimalnya yaitu 5, dan begitu seterusnya. Jadi rumusnya itu adalah nilai dari setiap atribut di satu kolom itu dibagikan dengan nilai maksimal dari kolom tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan itu terus pada kolom 1, 2, 3, dan 4 sampai kita semua dapat dari semua atribut yang ada di matriks itu kita dapat nilai yang ternormalisasinya. Nah, setelah kita melakukan normalisasi itu, kita mendapatkan matriks yang sudah ternormalisasi. Matriks yang sudah ternormalisasi ini itu berisi nilai-nilai yang sudah ternormalisasi dari persamaan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini kita membentuk sebuah matriks baru. Kita beri namanya itu R, isinya atribut-atribut yang sudah ternormalisasi. Selanjutnya, ini adalah langkah terakhirnya untuk mencari siswa terbaik yang paling memenuhi kriteria adalah
kita memakai rumus persamaan kedua. Nah, yang harus kita lakukan untuk mencari siswa terbaik itu, kita kalikan masing-masing atribut itu dengan nilai bobot yang udah kita buat tadi. Misalnya itu V1 itu maksudnya itu siswa pertama, siswa 1 gitu, atau kandidat pertama. Itu kan di sini matriks ternormalisasinya kita lihat pada baris pertama itu ada 0,6, 0,2, 0,5 dan 0,42. Nah, ini kan yang pertama itu kita anggap kalau kolom pertama itu berarti dia nilai rapot, kalau kolom kedua itu berarti dia nilai tes akademik, kolom ketiga itu nilai tes tasin, dan kolom keempat itu nilai tes TAFIS gitu. Jadi kita kalikan, misalnya untuk kandidat pertama itu 0,6-nya itu kita kalikan dengan pembobotan untuk nilai rapot yaitu 3. Baru kita tambahkan dengan 0,2 itu kita kalikan pembobotan untuk nilai tes akademik yaitu 3. Baru kita tambahkan lagi dengan nilai 0,5 kita kalikan untuk pembobotan nilai tes tasinnya tadi itu 2. Dan untuk yang lagi 0,42 itu kita kalikan untuk pembobotan nilai tes TAFISnya itu tadi kan 2, baru semuanya dijumlahkan dan dapatlah nilai hasil akhirnya itu 4,24. Untuk siswa 2 kita lakukan begitu lagi. Jadi tadi di situ ada 0,6 kita kalikan dengan pembobotan nilai rapot yaitu 3, tambah 0,4 kalikan dengan pembobotan nilai tes akademik yaitu 3, tambah nilai 0,5 dikalikan dengan pembobotan tes tasin yang udah kita buat di awal tadi yaitu 2. Begitupun dengan nilai 0,28 dikalikan dengan pembobotan nilai tes TAFIS itu 2, jadi hasilnya 4,56. Dan ini kita lakukan ke semua baris, yang artinya kan kalau satu baris itu berarti satu kandidat, berarti kita lakukan ke semua kandidat. Nah, setelah perhitungan yang udah kita lakukan ini, kita akan mendapatkan nilai-nilai ya. Nah, nilai-nilai ini yang kita sebut dengan hasil akhir. Di sini kita akan mencari nilai yang paling besar gitu, atau 2 terbesar atau 3 terbesar, tergantung seberapa banyak siswa yang kita terima. Nah, misalnya dari 5 siswa ini, kita cuma bertujuan untuk menerima misalnya kuotanya itu 2. Berarti kita cari nilai dari 5 kandidat ini mana yang nilainya 2 teratas. Nah, di sini kita lihat ada kandidat yang ketiga dan kandidat yang kelima yang nilainya paling tinggi dari semua kandidat. Nah, berarti 2 orang itu yang akan lulus untuk masuk ke SMP Islam Terpadu ini. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Dengan ini kami tutup presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.